Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bareng Tekno Sekedap ya. Di kesempatan kali ini saya mau curhat ya, soal pengalaman tentang akun iklan yang keblokir ya. Jadi, tanggal 2 itu saya dapet ini nih, dapet email dari TikTok. Saya juga cuman nggak ngeh sih, gitu. Jadi bahwa katanya memang di tanggal 2 September ini bakal ada yang namanya, perubahan terkait dengan, kebijakan baru untuk akun iklan gitu. Saya juga nggak ngecek sih seperti apa detailnya karena, mungkin ya biasalah gitu ya kalau misalkan update kebijakan pasti ada gitu ya, gitu. Dan saya juga nggak ngecek sampai tanggal berapa ya, sampai tanggal 8 gitu ya, nggak ngecek gitu ya, ngecek-ngecek itu di tanggal 10 gitu. Karena baru terasa gitu. Jadi, saya tuh dapet, apa, email di tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 9 dapet email nih gitu ya, bahwa akun saya tuh apa, di-suspend secara permanen gitu ya. Dan ini saya juga nggak ngecek si email ini tuh, karena notifikasi banyak kan, gitu kayak gitu. Cuman pas penasaran itu di tanggal, hari ini, tanggal 10 gitu ya, kenapa udah 3 hari dari tanggal 8 ya dari tanggal 8, 9, 10 tuh nggak ada orderan, kenapa ya gitu ya, gitu. Terus saya coba buka grup gitu kan, grup-grup di Facebook, grup-grup seller, wah ternyata emang lagi rame, banyak, yang akunnya itu tiba-tiba ke-suspend gitu dan permanen gitu ya. Padahal banyak yang baru top up gitu ya. Saya juga, sama gitu ya, saldo itu kan pakai kartu kredit ya, kreditnya nggak bisa dipakai gitu. Terus pas saya cek juga semua iklan itu nggak jalan gitu ya, gitu. Awalnya panik gitu ya, terus saya juga tadi coba bikin akun iklan baru dan ternyata sama kasusnya auto di-reject gitu, jadi disapprove, gitu. Dan setelah saya pelajari, oh ternyata kebijakan baru sekarang itu bahwa untuk menjalankan iklan itu harus verifikasi data diri ataupun data, perusahaan. Jadi kalau kayak, sebelum kebijakan ini berubah itu kan kita cukup bikin akun iklan, cukup verifikasi sama email atau nomor telepon udah selesai. Nah ternyata di kebijakan hari ini kita tuh harus verifikasi, data diri gitu. Kalau misalkan teman-teman yang jualannya personal berarti harus verifikasi dengan KTP atau SIM gitu ya. Nah kalau misalkan yang badan gitu ya, itu bisa verifikasi seperti dengan akta pendirian gitu ya, terus izin usaha gitu. Dan, alhamdulillah ya, tadi saya juga sudah coba verifikasi ternyata nggak lama, itu hanya hitungan beberapa jam, akun iklan saya tuh sudah balik lagi. Dan ini saya diblokir tanggal 5 ya, bulan 9 dan, alhamdulillah ini di hari ini tanggal ya ini ya, di tanggal 10-nya bulan 9 sudah di-approve nih akun yang ini kan yang saya ditangguhkan kemarin kan. Nah, mana nih? Nih, ini kan akun saya namanya ini Bright Photo di tanggal 5-nya ya. Nah, tadi saya sudah coba siang verifikasi dan alhamdulillah sudah di-approve gitu ya. Jadi sudah bisa balik lagi. Ini sudah ada ucapan dari TikTok-nya ya. Hari ini tanggal 10 jam 15.47 tadi saya submit dokumen itu sekitar jam 1.00-an gitu. Nah, teman-teman jadi yang mengalami kasus serupa jangan panik. Jadi teman-teman pergi saja ke bisnistiktok.com ya, pilih akun yang kena suspend. Kalau misalkan punya banyak nih, kita kan misalkan punya banyak nih, pilih akun yang kena suspendnya yang mana gitu ya. Terus teman-teman, ini nih ya di Business Center pilih yang ini nih, verification. Nah, di sini. Jadi bukan di ads TikTok-nya ya verifikasinya, tapi di bisnisnya. Karena saya tuh udah nyobain tadi yang diverifikasi di sini, di ads TikTok itu nggak bisa. Tapi di sini, di bisnis.tiktok.com ya. Pergi ke menu verification, eee, sini re-verify, nanti di re-verify.
ya, nanti di-verify. Jadi kalau misalkan individual, teman-teman di sini, masukkan namanya ya sesuai dengan yang di KTP. Terus kalau misalkan belum punya website gimana, ini teman-teman bisa bikin apa, website apa ya, ngarang dulu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian jenis industrinya apa, kalau saya not applicable aja karena bukan industri di bidang alkohol, bukan di OTC ya, atau di dating app, atau di financial service. Jadi saya pilih yang ini, kemudian ini, bisa pakai password, bisa pakai SIM sama KTP ya. Dan ini wajib, depan belakang, gitu. Terus ini juga ya, nah ID kalau di sini, ID nomor KTP-nya berarti gitu. Kalau ini nggak apa-apa sih, nggak diisi juga. Kebetulan kalau saya tadi, ngisinya yang bisnis ya. Jadi, ada PT, jadi kalau misalkan teman-teman punya PT atau CP, itu bisa dipakai sertifikat pendiriannya, gitu. Ini tinggal disesuaikan aja dan nanti dia statusnya akan direview, hitungan jam, alhamdulillah saya sudah di-approve. Jadi sudah bisa, berjalan iklan kembali. Cuman masih terkendala sama penambahan kartu kredit. Nah, jadi, saya ada beberapa akun iklan yang saya tambahkan kartu kredit atau debit, itu nggak bisa. Yang saya coba itu dari Comcast ya, saya nggak tahu kalau penyedia yang lain. Katanya sih tadi munculnya, coba hubungi pihak penyedia. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih, apa, masalah serupa mungkin boleh curhat di kolom komen. Oke, sekian itu saja curhatan untuk malam ini. Semoga yang masih panik, sudah ada pemecahan jalan masalahnya, segera dieksekusi supaya bisa lanjut iklan kembali. Itu saja, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.